Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar persamaan garis lurus pada kegiatan 4.1 grafik persamaan garis lurus. Materi yang akan kita pelajari sesuai dengan buku paket ini, yaitu pada Ayo Kita Amati, Ayo Kita Menggali Informasi, dan Ayo Kita Menalar. Bentuk umum persamaan garis lurus, bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX plus C, di mana M adalah gradien dan C adalah konstanta. Ayo kita amati. Ini adalah persamaan garis lurus Y sama dengan 2X. Kalau kita tulis Y sama dengan 2X, maka diketahui M-nya adalah 2 dan konstantanya atau C-nya tidak ada sehingga sama dengan 0. Grafik Y sama dengan 2X ini melalui salah satu titik adalah 0,0, 1,2, 2,4, 3,6, dan seterusnya. Misalkan kita ambil salah satu titik yaitu 1,2, yang ini artinya kalau kita substitusi nilai X-nya 1, maka didapat Y sama dengan 2 kali X-nya 1, maka Y-nya sama dengan 2. Gambar 2, ini adalah persamaan garis Y sama dengan negatif 3X. Y sama dengan negatif 3X, maka gradiennya atau M-nya adalah negatif 3. Sedangkan konstantanya C-nya sama dengan 0. Gambar 3, ini adalah grafik Y sama dengan 4X min 5. Y sama dengan 4X min 5. Maka didapat gradiennya adalah 4 dan konstantanya sama dengan negatif 5. Ini adalah grafik Y sama dengan negatif 3X plus 6. Kita tulis kembali Y sama dengan negatif 3X plus 6. Maka gradiennya M-nya adalah negatif 3 dan konstantanya C-nya sama dengan 6. Ayo kita menanya. Nomor 1. Apa syarat suatu persamaan garis lurus berupa garis lurus? Yang pertama, memiliki gradien atau kemiringan. Nomor 2, titik yang dilalui garis. Nomor 3, kedudukan garis satu dengan yang lain bisa sejajar atau tegak lurus. Nomor 2, apakah ada persamaan garis lurus yang memotong sumbu X dan sumbu Y tepat di satu titik? Kita perhatikan ini adalah diagram Kartesius. Ini garis yang melalui satu titik yaitu titik 0,0. Misalkan ada garis lagi, ini adalah garis yang melalui titik 0,0. Sehingga kedua garis ini memotong sumbu X dan sumbu Y tepat di satu titik yaitu titik 0,0. Ayo kita menggali informasi. Contoh 4.1, lengkapi tabel berikut ini dan gambar grafik persamaan 4X min Y sama dengan 5. Misalkan X-nya sama dengan 2, kita substitusi ke persamaan ini. 4 kali 2 dikurangi Y sama dengan 5. 4 kali 2, 8 dikurangi Y sama dengan 5. 8 kita pindah ke ruas sebelah, maka di sini adalah min Y sama dengan 5 dikurangi 8, atau min Y sama dengan min 3, atau Y sama dengan 3, sehingga didapat Y sama dengan 3. Misalkan X-nya sama dengan 0, maka didapat 4 kali 0 dikurangi Y sama dengan 5, maka didapat min Y sama dengan 5.
atau Y sama dengan negatif 5. Misalkan X-nya sama dengan 1, maka didapat 4 kali 1 dikurangi Y sama dengan 5. Ini sama dengan 4 dikurangi Y sama dengan 5. Maka negatif Y sama dengan 5 dikurangi 4, atau min Y sama dengan 1, sehingga Y sama dengan negatif 1. Seandainya X-nya negatif 1, kita substitusi 4 kali negatif 1 dikurangi Y sama dengan 5. 4 dikali negatif 1, negatif 4 min Y sama dengan 5, atau negatif Y sama dengan 5, negatif 4 dipindah ke ruas sebelah menjadi positif 4, min Y sama dengan 9, sehingga Y sama dengan negatif 9. Sehingga di sini adalah negatif 9. Seandainya Y-nya adalah 0, berapakah X-nya? Kita substitusi ke persamaan ini. 4X dikurangi 0 sama dengan 5, maka didapat 4X sama dengan 5. X sama dengan 5/4, sehingga di sini adalah 5/4. Dari data tabel ini didapat, maka kita bisa menggambar grafik persamaan 4X min Y sama dengan 5 ini. Kita tentukan 2,3, 2 pada sumbu X, 3 pada sumbu Y, ini adalah titiknya. 0, negatif 5, 0 pada sumbu X, Y-nya negatif 5. Dari kedua titik ini, atau kita cari semua titik ini, kita tarik sebuah garis. Maka ini adalah persamaan garis 4X min Y sama dengan 5. Ayo kita menalar apa perbedaan antara gambar 1, 2, 3, dan 4. Kita perhatikan gambar 1, 2, 3, 4 ini. Gambar 1, grafiknya miring ke kanan. Gambar 2, grafiknya miring ke kiri. Gambar 3, grafiknya miring ke kanan. Gambar 4, grafiknya miring ke kiri. Persamaannya adalah keempat garis ini adalah garis lurus. Nomor 2, apa kesamaan dan perbedaan gambar 1 dan gambar 3? Ini adalah gambar 1, ini adalah gambar 3. Kesamaannya adalah kemiringan garis miring ke kanan. Perbedaannya, untuk gambar 1, garis memotong sumbu X dan sumbu Y di satu titik, yaitu titik pusat 0,0, dan tidak memiliki konstanta. Untuk gambar 2, garis memotong sumbu X dan sumbu Y di dua titik dan memiliki konstanta, yaitu negatif 5. Nomor 3, apa kesamaan dan perbedaan antara gambar 2 dan gambar 4? Ini gambar 2 dan gambar 4. Kesamaannya adalah kemiringan garis, yaitu ke arah kiri. Perbedaannya, untuk gambar 2, garis memotong sumbu X dan sumbu Y di satu titik, yaitu titik pusat 0,0, dan tidak memiliki konstanta. Untuk gambar 4, garis memotong sumbu X dan sumbu Y di dua titik dan memiliki konstanta, yaitu positif 6. Nomor 4, bagaimanakah perpotongan keempat garis dari keempat gambar terhadap sumbu X dan sumbu Y? Garis memotong sumbu X dan sumbu Y di satu titik, yaitu titik pusat 0,0. Pada gambar 1
dan gambar 2. Untuk gambar 3 dan 4, garis memotong sumbu X dan sumbu Y di 2 titik. Pada gambar 3, kita perhatikan ini adalah titik potongnya. Pada gambar 4, ini adalah titik potongnya. Contoh 4.2, gambarlah grafik Y sama dengan negatif setengah X dikurangi 1 dengan menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Kita misalkan X-nya sama dengan 0, maka persamaannya menjadi Y sama dengan negatif setengah kali 0 dikurangi 1. Negatif setengah dikali 0 sama dengan 0, maka didapat Y sama dengan negatif 1. Sehingga titiknya adalah 0, negatif 1. Untuk Y sama dengan 0, kita substitusi ke persamaan ini. 0 sama dengan negatif setengah X min 1. Negatif 1 kita pindah ke ruas sebelah atau menjadi setengah X sama dengan 1. X sama dengan 1 dikali ini dibalik menjadi negatif 2/1. 1 dikali negatif 2 sama dengan negatif 2. Ini adalah nilai X-nya, sehingga titik potongnya adalah negatif 2,0. Untuk menggambar grafik, kita sediakan koordinat kartesius. Kita tentukan titik potong yaitu 0, negatif 1, 0 pada sumbu X dan negatif 1 pada sumbu Y. Ini adalah titik potongnya. Yang kedua, negatif 2,0, negatif 2 pada sumbu X. Dari dua buah titik ini kita bisa tarik sebuah garis. Maka garis ini adalah garis Y sama dengan negatif setengah X min 1. Ayo kita menalar. Nomor 1, berdasarkan kedua contoh tersebut, yang A, contoh yang mana yang lebih mudah dalam menggambar persamaan garis lurus? Kita perhatikan contoh 4.1. Untuk menentukan gambar grafik, kita mencari banyak titik. Sedangkan contoh 4.2, untuk menggambar grafik, kita menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y saja. Manakah yang lebih mudah? Tentu yang lebih mudah adalah contoh 4.2. Dengan hanya menentukan titik potongnya pada sumbu X dan sumbu Y. Yang B, apakah yang dapat kalian simpulkan dalam menggambar persamaan garis lurus? Cukupkah hanya dengan menentukan dua titik saja atau beberapa titik pada bidang koordinat untuk membuat garis lurus? Setelah kita pelajari, kita bisa membuat garis lurus dengan dua titik dan beberapa titik. Kita sudah bisa menentukan garis lurus dengan menggambar dari dua titik atau beberapa titik. Sehingga kita cukup hanya menentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y saja. Yang C, apakah ada persamaan garis lurus yang memotong salah satu sumbu saja? Jika ada, bagaimana bentuk persamaannya? Kita perhatikan gambar diagram kartesius ini. Ini adalah persamaan garis lurus Y sama dengan 2. Di sini persamaan garis Y sama dengan 2 memotong salah satu sumbu, yaitu sumbu Y. Kita perhatikan gambar ini. Ini adalah persamaan garis lurus untuk X sama dengan 3. X sama dengan 3 memotong sumbu X saja. Nomor 2, gambarlah garis dengan persamaan berikut dengan cara menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita ambil X-nya sama dengan 0, maka kita substitusi ke persamaan ini. Y sama dengan 3 kali 0 ditambah 4. 3 kali 0 sama dengan 0, Y sama dengan 0 ditambah 4, 4. Sehingga titik potongnya adalah 0,4. Misalkan Y-nya sama dengan 0,
maka 0 sama dengan 3x plus 4. 4 kita pindah ke ruas sebelah menjadi 3x sama dengan negatif 4. Maka x sama dengan, karena ini perkalian, kita pindah menjadi pembagian negatif 4/3. Sehingga titik potongnya adalah negatif 4/3,0. Kita gambar di koordinat kartesius, yaitu 0,4, 0 pada sumbu x, y-nya 4. Ini adalah titik potongnya. Yang kedua, negatif 4/3,0, negatif 3 pada sumbu x. Dari dua buah titik ini kita tarik sebuah garis lurus. Ini adalah garis y sama dengan 3x plus 4. Yang B, y plus 2x sama dengan 6. Kita ambil titik x sama dengan 0, maka y ditambah 2 kali 0 sama dengan 6. 2 kali 0 sama dengan 0, maka didapat y sama dengan 6. Maka titik potongnya adalah 0,6. Misalkan y-nya sama dengan 0, maka 0 ditambah 2x sama dengan 6. 2x sama dengan 6, maka x sama dengan 2, kita pindah ke ruas sebelah, karena ini perkalian menjadi pembagian 6/2. Maka x sama dengan 3. Sehingga titik potongnya adalah 3,0. Kita gambar pada koordinat kartesius 0,6, 6 pada sumbu y, ini adalah titik potongnya, dan 3,0, 3 pada sumbu x. Dari dua buah titik ini kita tarik sebuah garis, maka ini adalah garis y plus 2x sama dengan 6. Yang C, 2x plus 3y sama dengan 6. Kita misalkan x-nya sama dengan 0, maka 2 kali 0 ditambah 3y sama dengan 6. 3y sama dengan 6, maka y sama dengan 6/3, atau y sama dengan 2. Maka titik potongnya adalah 0,2. Misalkan y-nya sama dengan 0, kita substitusi kebersamaan ini, 2x plus 3 kali 0 sama dengan 6, atau 2x sama dengan 6. Maka x sama dengan 6/2. X sama dengan 3. Sehingga titik potongnya 3,0. Kita tentukan titik ini pada koordinat kartesius 0,2, 0 pada sumbu x dan 2 pada sumbu y. 3,0, 3 pada sumbu x. Kita tarik sebuah garis, maka garis ini adalah 2x plus 3y sama dengan 6. Yang D, 3y plus 4x min 5 sama dengan 0. Kita ambil x-nya sama dengan 0, kita substitusi kebersamaan ini, 3y ditambah 4 kali 0 dikurangi 5 sama dengan 0, atau 3y dikurangi 5 sama dengan 0, sehingga didapat 3y negatif 5 dipindah ke ruas sebelah menjadi positif 5. Y sama dengan 5/3, sehingga titik potongnya adalah 0,5/3. Misalkan y-nya sama dengan 0, maka kita substitusi ke ini, 3 kali 0 ditambah 4x dikurangi 5 sama dengan 0. 3 kali 0 sama dengan 0, maka didapat 4x min 5 sama dengan 0. 4x sama dengan negatif 5, kita pindah ke ruas sebelah menjadi positif 5. Maka x sama dengan 5/4. Maka titik potongnya adalah 5/4,0. Kita tentukan titik ini pada koordinat kartesius, yaitu 0,5/3 dan 5/4,0. Kita tarik sebuah garis, maka ini adalah garis 3y plus 4x min 5 sama dengan 0. Masalah 4.1,
perusahaan diizinkan untuk menurunkan harga aset yang dimiliki. Praktik akuntansi ini disebut depresiasi garis lurus. Dalam program ini, rentang umur manfaat aset ditentukan dan kemudian aset tersebut menyusut dengan jumlah yang sama setiap tahun sampai harga kena pajak dari aset tersebut sama dengan 0. CV Torik Mega Jaya membeli sebuah truk baru seharga 360 juta. Harga truk akan mengalami penyusutan 12 juta per tahun. Persamaan penyusutan Y sama dengan 360 juta dikurangi 12 juta X. Dengan Y menyatakan harga truk dan X adalah usia truk dalam tahun. Yang A, tentukan titik potong garis sumbu X dan sumbu Y. Gambarlah grafik persamaan pada bidang koordinat yang menunjukkan penyusutan harga truk. Yang A, persamaannya adalah Y sama dengan 360 juta dikurangi 12 juta X. Misalkan X-nya sama dengan 0, maka didapat Y sama dengan 360 juta dikurangi 12 juta kali 0. 12 juta kali 00, maka didapat Y sama dengan 360 juta. Sehingga titik potongnya adalah 0,360 juta. Seandainya Y-nya sama dengan 0, maka X-nya adalah 0 sama dengan 360 juta dikurangi 12 juta X, atau sama dengan 12 juta X sama dengan 360 juta, atau X sama dengan 360 juta dibagi 12 juta. Kita coret nolnya. 360 dibagi 12, maka X sama dengan 30. Sehingga titik potongnya adalah 30,0. Yang B, menunjukkan apakah titik potong pada sumbu X dalam masalah ini. Yang C, menunjukkan apakah titik potong garis pada sumbu Y dalam masalah ini. Kita perhatikan grafik ini. Pada sumbu Y, ini adalah harga truk, sedangkan pada sumbu X adalah usia atau tahun. Di sini adalah 360 juta dan sumbu X adalah 30. Yang B, titik potong garis dengan sumbu X yaitu 30,0 menunjukkan bahwa ketika truk berusia 30 tahun, maka harga truk adalah 0 rupiah. Yang C, titik potong garis dengan sumbu Y adalah 0,360 juta menunjukkan bahwa ketika baru 0 tahun, maka besar harga truk adalah 360 juta. Ayo kita menalar. Pak Anton mempunyai kebun kopi pada tahun 2010. Kopi yang dihasilkan mencapai 1.500 kg. Dan pada tahun 2015, kopi yang dihasilkan meningkat menjadi 2.500 kg. Gambarlah garis dalam koordinat kartesius yang menunjukkan keadaan tersebut. Yang B, tentukan persamaan garis lurus yang menunjukkan keadaan tersebut. Kita bisa menentukan grafik ini, di mana pada tahun 2010 titik potongnya adalah 1.500 dan pada 2.500 penghasilan kopinya yaitu 2.500. Dari dua buah titik ini kita bisa tarik sebuah garis. Ini adalah gambar garisnya. Sedangkan persamaan garis lurus bisa kita tentukan pada materi berikutnya. Saya berikan ini adalah persamaan garis lurusnya. Y sama dengan 200X min
400.500. Nomor 2, gambarlah grafik dari persamaan berikut. Yang A, Y sama dengan 1/4 X. Kita misalkan X-nya 0, maka Y sama dengan 1/4 kali 0. Maka Y sama dengan 0. Sehingga didapat titik 0,0. Misalkan Y-nya sama dengan 0, maka Y-nya 0 sama dengan 1/4 X. 1/4 kali berapa sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 0. Sehingga didapat titik 0,0. Karena dua buah titik ini sama, kita cari satu buah titik kembali. Misalkan X-nya sama dengan 4, maka Y sama dengan 1/4 kali 4. 1/4 kali 4 sama dengan 1. Sehingga didapat titik 4,1. Dari dua buah titik ini, kita bisa tentukan pada koordinat kartesius 0,0 dan 4,1, 4 pada sumbu X dan Y-nya 1. Dari dua buah titik ini, kita bisa tarik sebuah garis. Maka garis ini adalah Y sama dengan 1/4 X. Yang B, Y sama dengan 4X min 8. Kita misalkan X-nya sama dengan 0, maka Y sama dengan 4 kali 0 dikurangi 8. Y sama dengan negatif 8. Maka titiknya adalah 0,-8. Misalkan Y-nya sama dengan 0, maka 0 sama dengan 4 kali X atau 4X min 8. Maka didapat 4X sama dengan 8. Sehingga X sama dengan 8/4. X sama dengan 2. Sehingga titiknya didapat 2,0. Dari dua buah titik ini, kita tentukan pada bidang koordinat kartesius, yaitu 0,-8 dan 2,0. Dari dua buah titik ini, kita tarik sebuah garis. Maka garis ini adalah Y sama dengan 4X min 8. Demikian pembelajaran kegiatan 4.1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.